집에 갔단 말이지? Masih melanjutkan alur cerita Golden Spoon episode ketiga. Suara tembakan dari dalam rumah Janggun terdengar oleh Monkey yang menunggu di halaman depan. Sun Chun sengaja melakukan kekerasan agar membuat Janggun jera. Setelahnya, ia ke kantor Tuan Huang memberitahu kesalahan yang baru ia lakukan. Karena sedang rapat dengan anggota direksi, Sun Chun menunggu beberapa saat sembari mencoba kursi empuk milik Tuan Huang yang akan segera menjadi miliknya. Tak sengaja, ia melihat sebuah dokumen dan tertarik membacanya. Betapa terkejutnya Sun Chun saat mengetahui bahwa Tuan Huang tak mewarisi apapun kepada Taeyong. Terkejut kedatangan Tuan Huang, Sun Chun buru-buru merapikan meja dan kembali ke posisi semula. Melihat anaknya tak biasa dan mengunjungi di kantor Tuan Huang, menanyakan alasan Taeyong datang dan bertepatan telepon masuk ke handphonenya, yang ternyata dari ayah Janggun. Sun Chun yang sudah mengetahui jika ayah Janggun akan melaporkan kejadian di rumahnya, mengatakan jika ia akan bertanggung jawab mengurus keributan itu. Seperti apa yang diinginkan anaknya, Tuan Huang mengangkat telepon dengan jawaban yang sama sehingga ia tak akan turun tangan mencampuri urusan Taeyong. Sebelum pergi, Sun Chun sempat meragukan apakah Tuan Huang benar-benar menyayanginya. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan isi surat wasiat. Sementara di rumah sakit, Janggun terbaring kesakitan dengan tangan kirinya yang diperban. Ibunya yang sempat marah dengan perbuatan Taeyong mendadak terdiam saat mengetahui kejadian sebenarnya. Jika tangan Janggun hanya terkilir karena terkejut Taeyong mengeluarkan tembakan kosong. Kesempatan itu sekaligus Sun Chun gunakan untuk menyalahkan Janggun yang terlebih dulu membuat masalah dengan teman sekelasnya. Sun Chun hanya ingin Janggun merasakan penderitaan yang sama dengan para korban. Terlebih kepemilikan senapan ayah Janggun ilegal dan akan bermasalah jika kejadian malam itu diperbesar. Setelahnya Sun Chun mengantar Taeyong pulang karena ia terlihat ketakutan dengan ciri khasnya yang selalu menggigiti kuku. Monkey sempat curiga karena Sun Chun juga memiliki kebiasaan yang sama dengan majikannya. Kebaikan hati Taeyong yang menyelamatkan dari kekejaman Janggun membuat Sun Chun alias Taeyong merasa berhutang budi. Namun Sun Chun mengatakan jika ia hanya merasa bersalah karena Taeyong dipukul untuk menggantikan posisinya. Walau sedikit aneh, ucapan dari Taeyong tak terlalu memikirkannya. Setibanya di rumah Taeyong, diingatkan agar tak memberitahu orang tuanya tentang penganiayaan yang dialaminya. Belum juga bisa membayar tunggakan uang sewa rumah, pemilik datang dan mengusir keluarga Lecol karena tak ingin terus menagih tanpa membuahkan hasil. Tak terima keluarganya harus menanggung beban, Lecol meminta belas kasih pemilik agar mengizinkan tetap tinggal sembari mengumpulkan uang sewa. Pemilik yang muak janji Lecol menyebutnya sebagai pria pengangguran yang tak bertanggung jawab. Tak hanya itu, demi uang 20.000 won, Lecol rela membersihkan sepatu pria itu yang membuat harga dirinya tak berarti lagi. Peristiwa itu dilihat langsung oleh Sun Chun, namun bukannya membantu ayahnya, ia malah meminta Monkey untuk meninggalkan tempat tersebut. Sun Chun menganggap bertukar orang tua adalah pilihan yang tepat karena merasa malu memiliki ayah yang tak berguna. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan langkah apa yang harus dilakukan agar Tuan Huang mengganti isi surat wasiatnya.
berpindah ke Juhe yang tergesa-gesa karena terlambat bekerja akibat terlalu lama di tempat penyimpanan abu. Seseorang pria dari luar minimarket tampak memperhatikan Juhe dengan raut kebencian. Berita meningkatnya kekayaan grup Dosin disiarkan di stasiun TV yang membuat Janggun kesal dan tak mau menontonnya lagi. Ketertarikan Yeonjun kepada Taeyong semakin jelas di mata Janggun saat ia membicarakan pesta ulang tahun Taeyong minggu depan. Yeonjun yang baru teringat jika Taeyong dan Sunchun terlahir di hari yang sama. Ia menganggap hal itu sebagai kebetulan yang aneh di antara keduanya. 재밌지 않니? Keesokan harinya, pekerjaan konstruksi Lecol yang dijalani ternyata adalah proyek penggusuran. Ia pun harus berhadapan dengan warga yang menolak pembongkaran paksa. Manajer proyek yang sempat menegur Lecol yang terlihat gugup dalam pekerjaan barunya itu. Lecol ternyata merahasiakan pekerjaannya karena sadar istrinya tak akan setuju, sehingga ia berkata akan menggambar komik di pendidikan di kantor penerbit. Sementara sang istri mencari rumah yang disewakan untuk mempersiapkan mereka pindah. Seorang pria bernama Jeol yang selalu mengentik Juhe bekerja di proyek yang sama dengan Lecol. Pria itu dikabarkan baru sebulan keluar dari penjara karena terlibat kejahatan setelah kehidupannya hancur dan kehilangan putri tercintanya. Mendapat upah yang lumayan, Lecol berniat membeli kue ulang tahun untuk Sunchun. Sementara itu, di tempat berbeda, Sunchun sendiri mendapat kado mewah dari keluarga dan rekan bisnis ayahnya. Mungki membawa sertifikat penawaran publik Dosin yang kemungkinan besar akan membuat Tuan Huang bangga kepada Taeyong. Sunchun mengira Juhe datang di acaranya, namun kenyataannya Juhe sedang mencari alamat rumah Sunchun. Ia melewati jalan bawah jembatan di mana seorang nenek penjual barang antik masih menjajakan barang dagangannya. 어디로 가야 되지? Juhe tak menyangka jika nenek mengenal Sunchun dan memberi petunjuk jalan kepadanya. Ia juga meminta tolong kepada Juhe untuk menyerahkan surat kepada salah satu sahabat Sunchun yang bernama Taeyong. Juhe tak menaruh curiga apapun, menerima surat tersebut dan segera menemui Sunchun. Masakan sup rumput laut rasa asin bagi Taeyong, namun ia sangat bersyukur memiliki ibu yang selalu menyayanginya. Taeyong bahkan menolak menerima pemberian ibunya karena tak membutuhkan apapun selain kasih sayang dari seorang ibu. 축하해. Mendengar hal itu, ibu Sunchun bahagia karena ia sempat mengira keduanya menjauh saat Sunchun tumbuh dewasa. 다시 돌아온 것 같아서 너무 기뻐서 그래. 행복해서 크면서 네가 멀어졌다 생각했는데. Ia juga menanyakan apakah Sunchun terlibat masalah di sekolah karena tempo hari ia pulang dalam keadaan terluka. Taeyong mengatakan jika hanya terkena bola basket saat latihan, sehingga tak ada perlu ibu khawatirkan. 걱정할 만한 일 같은 거 없어. 걱정하지 마. Seongap meledek adiknya terlalu melo dan dramatis dari sebelumnya. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan Juhe yang ingin mengucapkan selamat dan memberi kado kepada Sunchun. 지야, 승찬이 친구 나지. Di sisi lain, Taeyong alias Sunchun merayakan hari ulang tahun dengan memotong kue bersama keluarga terdekatnya. Ia mendedikasi hari bahagia itu untuk kedua orang tuanya yang telah membesarkannya dengan memberikan hadiah istimewa kepada Tuan Huang. Hadiah itu tak lain adalah sertifikat saham yang ia beli dengan menabung dari uang sakunya. Melihat Taeyong mulai tertarik dengan bisnis, Tuan Huang merasa bangga. Ayah Juhe yang bernama Tuan Na bahkan terheran dengan perubahan sikap Taeyong yang selama ini ia kenal sebagai pemalas. Ia pun menelpon Juhe agar segera datang ke acara Taeyong.
Satu persatu rekan bisnis ayahnya Sun Chun bisa kenali dengan baik setelah ia mengumpulkan biodata pengusaha lalu mencocokkannya dengan wajahnya. 지내셨죠? 그래. Terlihat gugup, Yeonjin menghampiri Taeyong karena merasa aneh Taeyong menyapa semua tamu dengan nama lengkap mereka. Bahkan menyiapkan hadiah untuk Tuan Huang. Dan membuatnya terheran, Taeyong mengundang beberapa teman yang sebelumnya tak terlalu akrab. Karena terus didesak ayahnya, Juhe akhirnya datang ke acara Taeyong. Begitu juga Taeyong yang asli karena memiliki urusan tersendiri. Untuk menghibur semua tamu undangan, Yeonjin meminta Taeyong menunjukkan kemampuannya memainkan piano. Hal itu membuat Sun Chun panik karena ia tak mempunyai keahlian dalam bermusik. 피아노요? Secara tiba-tiba, Taeyong menunjukkan kemahiran dalam memainkan piano yang membuat semua orang sangat takjub karena teknik bermainnya yang sama persis dengan Taeyong. 대용, 이 연주 네 생일 선물. Taeyong sengaja mempersembahkan alunan piano itu sebagai hadiah sekaligus rasa terima kasihnya karena Sun Chun yang ia kenal sebagai Taeyong telah menyelamatkan hidupnya tempo hari. Dari sinilah Sun Chun baru tersadar jika kebiasaan dan bakat keduanya tak bisa ditukar. 습관이나 재능은 바뀌지 않는다는 건가? Surat dari nenek penjual barang antik pun sudah diterima Sun Chun dan dibaca saat itu juga. Ia terkejut karena pesan itu berisi aturan sendok emas. Keduanya bisa tertukar kembali kepada kehidupan sebelumnya jika bertemu dengan orang tuanya di hari ulang tahun itu. 부모를 만나면 원래 자신으로 돌아간단다. Menyadari rencananya bisa berakhir, Sun Chun mencari Taeyong karena takut ia bertemu dengan Tuan Huang. 이승찬 어딨어? 태용아. 빨리 말해, 이승찬 어딨냐고! Taeyong justru keluar gedung bersama Yeonjin karena gadis itu ingin mengatakan sesuatu. 피아노는 언제 그렇게 배웠어? Melihat Taeyong akan memiliki kesempatan bertemu dengan Tuan Huang dalam satu lift, Sun Chun segera memeluk Tuan Huang untuk mengulur waktu sembari berkata ia bersyukur dilahirkan sebagai putra tunggal Tuan Huang. 아버지! Setelah memastikan Taeyong telah pergi, Sun Chun lalu diajak Tuan Huang menemui rekan bisnisnya. 고맙습니다, 아버지. Di malam harinya, Juhe memikirkan kelakuan aneh Sun Chun yang meminta bantuannya untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Belum lagi, biasaan Sun Chun yang ternyata menyukai minuman beralkohol. 태용이가 좋아하는 곡. Dirasa tak pantas Juhe bergaul dengan Sun Chun, Tuana meminta putrinya untuk memilih teman yang satu level. Demi menghindari masalah mengingat kejadian di mana seorang gadis miskin mencuri arloji mahal milik Juhe. 그 기집애도 그렇고. 여기서 나라이가 왜 나와요? Perkataan ayahnya selalu mengungkit kejadian itu membuat Juhe kesal karena pencuri jam sudah tewas. Yeonjin masih belum bisa melupakan bagaimana Sun Chun memainkan lagu kesukaan Taeyong dengan begitu sempurna. Ia terganggu melihat Sun Chun begitu dekat dengan Taeyong. Pembicaraan keduanya mengarah kepada surat wasiat. Bagi Tuan Huang, penerusnya tak seharusnya putra kandungnya, tapi seorang yang bisa melindungi uang dan grup perusahaan Dosin. 받은 놈이 아니라 Setelahnya, istri muda Tuan Huang menelpon seseorang dengan memintanya untuk segera kembali agar tak ingin kehilangan semuanya. Tampak Yeonjin sedikit emosi, namun belum diketahui dengan siapa ia menelpon. Sun Chun panik, surat dari nenek penjual sendok telah hilang. Ia rupanya tak menyadari jika surat itu terjatuh saat mencari keberadaan Taeyong tadi siang. Keesokan harinya, Sun Chun mengajak Juhe untuk menunjukkan di mana ia bertemu nenek penjual barang antik. Juhe penasaran adakah hubungan Taeyong dengan nenek tersebut yang mengenali teman-temannya. 그 할머니가 다른 말씀은 안 하셔? Juhe bercerita jika kemarin ia datang ke rumah Sun Chun dan berkenalan dengan keluarganya yang sangat ramah. Tak ingin Juhe mendekati kakak dan ibunya, Sun Chun melarang Juhe datang lagi ke rumah kumuh itu.
Juhe meminta Taeyong untuk berhenti menghina Sun Chun karena ia menyukai. Dalam kondisi apapun mendengar hal itu, tentu saja Sun Chun salah tingkah karena Juhe mengutarakan isi hatinya. Keributan terjadi di rumah keluarga Lee Chol. Song Up menghajar pria yang saat itu ketahuan mengintipnya saat sedang mandi. Pria juga yang menginginkan uang sewa itu menjambak Seong Up yang membuat gadis itu melakukan perlawanan. Beruntungnya Monkey yang sedang menunggu Taeyong bekencan melerai, namun ia menjadi sasaran Seong Up karena mengira Monkey adalah bagian dari mereka. Menjelang sore, keributan itu berakhir damai di kantor polisi berkat bantuan Monkey. Sebagai ucapan terima kasih, Seong Up memberikan kartu nama dan menawarkan Monkey mendapat perawatan gratis di salon di tempat ia bekerja. Sekotak kue Lee Chol tinggalkan di lemari es beserta kartu ucapan kepada anaknya. Ia meminta maaf kepada Sun Chun karena tak bisa menemani di hari bahagia saat ini. Namun Lee Chol berjanji akan berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya agar kehidupan Sun Chun tak kesulitan lagi. 아빠가 돈 열심히 벌어서. Di tempat berbeda, Monkey menceritakan kejadian yang baru dialami kepada Taeyong. Ia tak menyangka seorang gadis memiliki pukulan yang kuat membuat hidungnya retak. Monkey kasihan karena keluarga Sun Chun terancam terusir dalam waktu dekat. Ia tak menyangka majikannya sangat peka karena sedang memikirkan cara untuk membantunya. 오래전 일이잖아. Perubahan Taeyong membuat Monkey lega karena ia terlihat bijaksana, terutama berhasil mengatasi trauma insiden saat di Amerika dulu. Ucapan Monkey bertanya-tanya peristiwa apakah yang menimpa Taeyong 5 tahun silam. Apalagi pelayan Gong yang memberikan obat kepada Taeyong harus diminum setiap hari. Sepertinya itu bukan vitamin biasa. Dengan bicara yang halus dengan pelayan Gong, Yong-shin berhasil memintanya mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk mengawasi Taeyong dengan berdalih sangat mencemaskannya. 알죠. 내가 태용이 친엄마 아니라고 뒷말. Monkey berhasil mendapatkan informasi tentang Ah Muin, pria penagih hutang keluarga Lee Chol yang menjalani bisnis properti peninggalan orang tuanya, yang bisa dibilang mereka adalah kaum gangster. Dengan membawa bukti kejahatan pelanggaran bisnis Ah Muin, Sun Chun dan Monkey mendatangi kantor mereka untuk bernegosiasi. Disitulah Sun Chun baru mengetahui jika Monkey memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat. Karena khawatir bisnisnya terciduk polisi, Ah Mun akhirnya sepakat untuk menuruti perintah Taeyong. 최선을 다하겠습니다, 도련님. Di malam harinya, ia mendatangi rumah Lee Chol meminta maaf atas kekerasannya selama ini yang ia lakukan saat menagih. Tak hanya itu, ia berjanji akan memberikan kelonggaran pada mereka untuk membayar uang sewa sesuai kemampuan dan diperbolehkan rumahnya ditinggali sampai kapanpun. Sun Chun mengawasi dari kejauhan. Mereka tenang karena dengan cara itulah keluarga tak menaruh curiga jika ia membantunya. Di tengah perjalanan, Sun Chun merasa bersalah karena ia menukar kehidupan dan kasih sayang orang tuanya untuk Taeyong. Seorang tunawisma mencari keberadaan nenek penjual barang antik. Ia mencari sendok emas dan ingin mendapatnya kembali. Siapakah wanita ini? Apakah ia sebelumnya juga bertukar kehidupan dengan seorang? Masih menjadi misteri. Keesokan harinya, Sun Chun tak bisa menutupi rasa cemburunya ketika Juhe lebih dekat dengan Taeyong yang sedang berperan sebagai dirinya. Ia sangat merindukan Juhe dan juga mendatangi minimarket memandangi Juhe sedang melayani pembeli. Keberadaan pria bertopi membuat Sun Chun curiga karena pria yang diketahui bernama Jeong itu terlihat mengawasi Juhe dengan 3 botol minuman keras di depannya.
Ia yang sedang mabuk mengikuti Juhe karena ingin membalas dendam atas kematian Nara putrinya yang dituduh mencuri jam tangan milik Juhe. Hingga di tempat sepi, Jeong yang selama ini menderita mengancam Juhe agar ayahnya memberi uang membayar kematian putrinya. Tak bisa menghubungi Juhe, Sun Chun panik dan mencari di jalan yang biasanya ia lewati. Mendengar suara gaduh, Sun Chun mencari sumbernya dan mendapati seorang pria menyakiti Juhe. Keduanya sempat terlibat perkelahian, namun Jeong berhasil kabur setelah membuat Sun Chun tersungkur. Sementara Jeong berlari menghindari kerumunan, Juhe menceritakan kepada Taeyong tentang pria merupakan ayah Nara. Kemudian yang membuat Jeong menaruh dendam adalah karena Nara dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan mencuri jam milik Juhe. Walau Nara sudah mengembalikan jam itu, namun Juhe belum bisa memaafkan karena barang itu peninggalan mendiang ibunya. Sejak Nara dikeluarkan dari sekolah, Nara sakit-sakitan dan meninggal dunia karena leukemia akut. Jeong menyalahkan Juhe karena penyebab anaknya meninggal. Hingga saat ini Juhe belum bisa memaafkan dirinya mengapa saat itu ia tak melupakan kesalahan Nara. Sun Chun menenangkan Juhe yang saat itu masih sedih dan menyalahkan jika kematian Nara bukan salahnya. Sikap Taeyong mendadak bisa menghibur perasaan orang lain membuat Juhe terkesima. Menyadari ia harus menenangkan hati Tuan Huang, Sun Chun melakukan segala cara agar Tuan Huang mengubah isi surat wasiat, termasuk memohon kepada ayahnya secara langsung dan berencana mengikuti rapat pemegang saham. Tuan Huang menduga jika Taeyong sudah membaca surat wasiat sengaja ia tinggalkan di atas meja. Sun Chun meyakinkan Tuan Huang jika ia akan berubah dan berusaha sebaik mungkin, sehingga pantas mewarisi grup Dosin. Tuan Huang senang surat wasiat itu bisa merubah tekad Taeyong. 유언장 다시 써주세요. 이게 왜 여기에? Suatu hari saat Taeyong bersekolah, Taeyong menemukan surat pemberian nenek penjual sendok emas yang terselip di buku pelajarannya. Bersama dengan itu, sebuah pesan masuk ke HP-nya Sun Chun dari nomor tak dikenal yang berisi jika Sun Chun adalah Taeyong yang palsu. Betapa terkejutnya Sun Chun karena ada seseorang yang sudah mengetahui rahasia besarnya yang sedang tertukar posisi. Ia curiga teman satu kelasnya yang mengirimkan pesan tersebut. Namun mengamati secara detail, teman-temannya sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tiba-tiba Taeyong memasuki ruangan kelas dengan menatap Sun Chun dengan penuh arti, sembari memegang HP. Apakah Taeyong yang mengirim pesan tersebut karena ia sudah menyadari jika kehidupannya tertukar oleh Sun Chun? Pesan dari video ini, apapun yang terjadi jangan pernah mengambil milik orang lain. Itu tidak bagus. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Terima kasih.